Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Pramana Putra dengan NIM 1031124301507. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas kalkulus sub CLO 314. Di sini kita diberikan soal nomor 1, diberikan fungsi skalar fx y sama dengan x2 kurang 3y2 dan dengan titik p 1,2. Nah, kita langsung aja lanjut ke yang A ya. Hitung vektor gradien x dari fungsi f. Kita lanjut. Nah, di sini vektor gradien adalah vektor dari turunan partial pertama. Nah, kita menggunakan rumus ini. Partial f per partial x sama dengan partial f per partial y. Terus kita masukkan partial f per partial x, kita dapatnya 2x. Terus buat yang y-nya, partial f per partial y-nya kita dapat minus 6y. Kita turunkan dari ini ya. Ini x2 kalau kita turunkan kan jadi 2x. Kalau 3y2 kita turunkan jadi minus 6y. Jadi kita dapat 2x minus 6y. Kita lanjut ke yang B. Di sini kita disuruh menentukan nilai gradien f di titik P. Di titik P, titik P itu 1,2 ya. Terus kita substitusikan dulu titik P-nya ke gradien. Ini 2 kali 1, terus minus 6 kali 2, kita dapatnya 2, minus 12 ya. Sini 2, sini minus 12. Kita lanjut ke yang C. Di sini kita disuruh menghitung turunan berarah DUFP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A 3,4. Nah, pertama, kita cari dulu vektor unit U yang searah dengan A dengan rumus A akar 3 2 tambah 4 2 sama dengan 5. Lalu U sama dengan A per A, kita dapatnya 3 per 5, 4 per 5. Lalu untuk turunan berarahnya DUF, DUV, DFP, kemudian gradien FP, U, ini 2, masukkan yang tadi ya, titik P, 2, minus 12, sama yang masukkan ini, vektor unit U-nya, 3 per 5, 4 per 5. Jadi kita hitung, dapatnya 2 kali 3,5 tambah 12 tambah minus 12 kali 4 per 5, dapatkan 6 per 5 minus 48 per 5. Jadi setelah kita kurangin, hasilnya minus 42 per 5. Nah, jadi hasilnya segitu buat yang C. Lalu kita lanjut dengan D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya? Oke. Nah, turunan berarah maksimum terjadi pada arah gradien itu sendiri. Vektor unit arah gradien, nih, gradien FP 2 akar 2 tambah minus 12 akar 2 sama dengan kita dapatnya 4 tambah 144. Kita jumlahkan menjadi 144. Lalu kita sederhanakan jadi menjadi 2 akar 37. Dan di sini kita sudah mendapatkan nilai maksimumnya ya. Lalu di sini untuk vektor arah gradiennya ini kita menggunakan ini, vektor unit arahnya U max gradien F sama dengan P per ini. Lalu yang ini kita sudah dapatkan tadi di atas 2 per 237 sampai sini. Ini kita dapat vektor unit arahnya. Ini untuk yang D. Lalu untuk yang E. Yang E di sini kita disuruh menentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah di DV FP sama dengan 0, dan lalu jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Jadi E. Nah, turunan berarah 0 terjadi ketika vektor V itu tegak lurus dengan gradien. Misalkan
V1, V2, maka gradien Fp sama kali V sama dengan 0. Jadi 2V1 kurang 12V2 sama dengan 0. Jadi kita dapat V1-nya 6V2. Nah, dengan syarat V sama dengan 1, ini akar 6V2 akar 2 tambah V atas bawah 2 sama dengan 1. Nah, lalu kita kalikan ini 6V2-nya menjadi 36. Kali 6 dapatlah hasilnya segini. Nah, lalu kita jumlahkan hasil ini menjadi 36 tambah 1 nih, jadi 37. Jadi kita dapat V2-nya itu kurang lebih sekitar 1 akar 37. Nah, di sini jadi ada dua solusi ya. Solusi pertama yang 6 per akar 37, 1 per akar 37, atau bisa minus 6 per akar 37, minus 1 per akar 37. Nah, makna geometrisnya itu arah-arah ini adalah arah di mana fungsi tidak berubah, tidak naik, atau tidak turun. Di sekitar titik P, yaitu arah yang sesuai dengan garis singgung kurva level fungsi di titik P. Kita lanjut ke yang soal nomor 2. Soal nomor 2, kita di sini disuruh menghitung turunan parsial pertama fx dan fy. Oke, kita hitung. Nah, untuk menghitung turunan parsial pertama, kita menggunakan sama yang tadi ya, pakai partial f per partial x sama dengan 3x 2 kurang 3. Ini kita dapat partial x-nya. Lalu kita lanjut ke yang y bagian y. Partial f per partial y sama dengan 2y. Kita turunan dari yang tadi ya. Jadi kita lanjut yang ke b. Yang ke b di sini kita disuruh menentukan titik-titik stasioner dari fungsi f, x, y. Nah, titik stasioner terjadi ketika gradien f sama dengan 0, dan lalu kita menggunakan rumus yang tadi yang udah diberikan 3x akar 2 kurang 3, jadi sama dengan 0 ya. Lalu x akar 2-nya sama dengan 1 menjadi x lebih kurang sama dengan 1. Lalu untuk 2y sama dengan 0, maka menjadi y sama dengan 0. Jadi ada dua titik stasioner ya di sini. Yang stasioner pertama 1,0, lalu yang kedua ada minus 1,0. Kita lanjut ke yang C. Yang C, di sini kita disuruh menghitung turunan parsial kedua, fxx, fyy sama dengan lalu fxy. Untuk menghitung turunan parsial kedua, kita gampang ya, cukup gampang. Kita tinggal nah ini kita tinggal gini aja, terus di atas fxx partial akar 2f per partial x akar 2 sama dengan 6x. Kita di sini udah mendapatkan partial fxx-nya ya. Lalu untuk partial fyy. Partial fyy di sini partial 2 akar 2f per partial y akar 2 sama dengan kita 2. Kita udah dapat ini 2. Lalu untuk partial fxy di sini partial akar 2f per partial x partial y, kita mendapatkannya 0. Jadi itu 6x, 2, dan 0. Kita lanjut ke yang D. Di sini kita disuruh menguji titik stasioner, apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, ataupun titik pelana. Oke. Gunakan di sini kita menggunakan uji turunan kedua ya. Di turunan kedua menggunakan determinan Hessian. Di sini determinan Hessian itu D fxx kali fyy kurang fxy akar 2. Nah, untuk titik 1,0-nya di sini kita menggunakan fxx kurang 1,0 terus 6 kali 1. Di sini 6x, jadi kan 6 dikali 1, 6. Jadi kita dapat 6 untuk fxy. Di sini 0 ya. 0. 1 kali 0, 0. Nah, untuk fy ini kan 2, terus 0 hasilnya tetap 2. Lalu D-nya nih. Nah, pada bagian D kita hitung jumlahkan nih.
6 kali 2 kurang 0. Jadi kita hasilnya mendapatkan 12. Jadi dari 12 ini lebih besar daripada 0. Karena fx-nya lebih besar daripada 0, maka titik 1,0-nya adalah minimum lokal. Lalu untuk titik minus 1,0 di sini kita langsung aja. Tadi kan 6, fx-nya 6, jadi di sini kita ada minusnya, jadi minus 6 nih. Untuk fy-nya 2, tetap 2, dan fx-nya tetap 0. Jadi kita langsung jumlahkan minus 62 kali 2 kurang 0. Jadi kita mendapatkan hasilnya minus 12. Dan minus 12 ini lebih kecil daripada 0. Karena ini lebih kecil daripada 0, maka titik minus 1,0-nya adalah titik plana. Nah, untuk yang kita suruh jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau titik global. Oke. Nah, untuk 1,0 yang minimum lokal, perilaku fungsinya saat X maka lebih kurang sama dengan infinite. Nah, yang pertama, X jika plus infinite, maka fx-nya itu plus infinite karena X R3-nya itu dominan. Lalu jika X minus infinite, maka fx-nya juga sama dengan minus infinite karena X3-nya juga dominan. Nah, sini juga ada lagi, karena fungsi bisa menuju minus infinite, maka titik 1,0-nya itu bukan minimum global, melainkan hanya minimum lokal. Dan tidak ada maksimum global karena fungsinya tidak terbatas. Karena fungsi tidak terbatas di atas ini, fungsi infinite. Oke, sekian dari saya. Terima